Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan manusia makhluk pencari kebenaran. Yang pertama adalah manusia makhluk bertanya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal sehingga mampu memahami, mengerti, dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Tentu saja, kemampuan manusia ini tidak diperoleh begitu saja, melainkan melalui pengalaman serta pendidikan. Namun, manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah didapatnya. Rasa ingin tahu, ingin mengerti, merupakan kodrat manusia membuat manusia selalu bertanya-tanya, apa ini, apa itu, bagaimana ini, bagaimana itu, mengapa begini, mengapa begitu. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sejak manusia mulai bisa berbicara dan dapat mengungkapkan isi hatinya. Makin jauh jalan pikirannya, maka makin banyak pula pertanyaan yang muncul dan tentu semakin besar pula usaha yang harus dilakukan. Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mencapai alasan atau dasar, sebab atau keterangan yang sedalam-dalamnya, maka puaslah ia dan tidak akan bertanya lagi. Akan tetapi, jika jawaban itu belum mencapai dasar, maka manusia akan mencari lagi jawaban yang memuaskan. Semua itu dilakukan karena manusia ingin mencari kebenaran. Jika ternyata pengertiannya dan pengetahuannya itu sesuai dengan hal yang diketahuinya, maka dapat dikatakan orang tersebut memiliki pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objeknya, namun kebenaran itu tidaklah abadi. Artinya, sesuatu yang pada saat dianggap benar, di saat yang lain bisa juga dianggap tidak benar. Problematika manusia. Manusia adalah problem dan misteri. Problem karena hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Misteri karena ia pun tak tahu apa yang akan dihadapinya pada kenantian. Problematika manusia bersifat universal dan problematika terbesarnya adalah bagaimana menjalankan hidup dan keberadaannya bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Kundi Mutami. Saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang merupakan kesesuaian antara data atau statement dengan fakta atau realita. Sebagai ilustrasi, pernyataan bahwa Muhammad adalah putra Abdullah dinyatakan benar apabila Abdullah benar-benar punya anak yang bernama Muhammad. Dan yang kedua yaitu teori koherensi, yaitu teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Suatu proposisi dinyatakan benar apabila ia berhubungan dengan kebenaran yang telah ada dalam pengalaman kita. Dengan demikian, teori ini merupakan teori hubungan semantik, teori kecocokan atau teori konsistensi. Dan yang ketiga yaitu teori pragmatisme, yaitu sebuah proposisi dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila berlaku, berfaedah, dan memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan kegunaannya, hasilnya, dan akibat-akibatnya. Contoh, agama itu benar bukan disebabkan karena Tuhan itu ada dan disembah oleh penganut agama, tapi agama itu benar karena ia mempunyai dampak positif bagi masyarakat.
Cara manusia mencari kebenaran. Ada 3 cara manusia mencari dan menemukan kebenaran, yaitu dengan ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, dan ilmu agama. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran, sehingga untuk mencapai kebenaran yang dimaksud, dipakailah metode yang dikenal dengan metode ilmiah. Filsafat ialah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, yaitu usaha manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik hakikat segala hal yang ada. Agama, manusia memperoleh kebenaran agama dengan melihat kitab suci. Apa yang dikatakan benar oleh kitab suci adalah benar, dan apa yang dikatakan oleh kitab suci sebagai salah adalah salah. Persamaan, perbedaan, dan nisbah antara ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, dan agama. Persamaannya adalah ketiganya dapat digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Lalu perbedaannya, perbedaan pertama adalah proses. Ilmu pengetahuan, manusia memperoleh kebenaran dari ilmu pengetahuan melalui metode-metode ilmiah atau eksperimen. Manusia menemukan kebenaran filsafat melalui eksplorasi akal dan pikiran mereka, memikirkan segala sesuatu sampai ke akar-akarnya. Lalu manusia menemukan kebenaran agama dengan melihat teks-teks kitab suci dan sabda Nabi. Perbedaan kedua yaitu pada hasil dari kebenaran yang dicapai. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat positif dan objektif. Siapapun yang mempelajari hasilnya akan sama. Kebenaran filsafat bersifat subjektif dan spekulatif. Jadi ada kemungkinan perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lain saat mencari kebenaran melalui filsafat. Lalu sedangkan untuk kebenaran agama bersifat mutlak atau absolut karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nisbah antara ilmu filsafat dan agama dan juga ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan tidak mampu menjawab persoalan yang dihadapi manusia, maka manusia akan mencarinya melalui filsafat. Dan ketika filsafat tidak mampu menjawabnya, atau mampu menjawabnya, tetapi masih tidak bisa memuaskan keingintahuannya, maka manusia bisa mencari jawabannya, mencari kebenaran di dalam agama. Dan bagaimana menemukan kebenaran melalui Islam, yaitu dengan ilmu, penelitian, dan kebenaran adalah 3 hal yang dapat dibedakan dan sebenarnya tidak terpisahkan satu sama lain. Dan ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat di mana hasil dan proses sangat terkait. Penelitian merupakan proses sedangkan hasilnya adalah ilmu ataupun filsafat. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa penelitian, ilmu, dan filsafat adalah proses untuk menuju pada hasil yaitu kebenaran. Kebenaran dalam melakukan penelitian agama senantiasa merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Jika hal itu dapat dibuktikan oleh akal berdasarkan petunjuk wahyu, maka kebenaran itu akan mutlak selamanya, tidak akan berubah-ubah. Berdasarkan surat Al-Zumar ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Terjemahan arti yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dan dapat dipahami bahwa di samping ada kebenaran mutlak yang terdapat pada agama dan terbantahkan dalam wujud Al-Quran,
Juga diakui adanya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kebenaran tersebut merupakan hasil usaha manusia dengan akalnya. Terima kasih.